Saudara Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur akan menjadi satu-satunya terminal yang akan beroperasi pada larangan mudik tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang di Jabodetabek. Kendati demikian, Terminal Bus Terpadu Pulau Gebang akan lebih memperketat persyaratan perjalanan bagi warga yang dikecualikan dan diperbolehkan melakukan perjalanan. Hingga hari ini kenaikan jumlah penumpang terlihat di Terminal Bus Pulau Gebang, Jakarta Timur sejak 3 hari terakhir. Pemudik memilih berangkat lebih awal dengan berbagai alasan, diantaranya menghindari waktu larangan mudik serta memanfaatkan waktu libur yang lebih panjang. Sementara itu, polisi dari Polres Cirebon Kota menggelar pra-pengetatan kendaraan mudik di jalur utama Pantura, Cirebon. Mereka memberhentikan sekaligus memutar balikan kendaraan pemudik yang curi start ke wilayah Jawa Tengah. Polisi menegaskan tanggal 6 sampai 17 Mei mendatang tidak ada lagi kendaraan yang nekat mudik karena akan diberlakukan pengetatan secara tegas. Terbalik ya? Melaksanakan kegiatan pra pengetatan tidak terlalu ketat, namun kita sudah mulai melaksanakan kegiatan penyekatan. Sasaran kita adalah kendaraan-kendaraan dari luar kota Cirebon yang akan mencoba melintas mengarah ke Jawa ataupun kendaraan luar yang mau masuk kota Cirebon. Kita putar balikan ke arah daerah asalnya. Lalu seberapa masif penyekatan yang dilakukan di tengah larangan mudik? Kami tanyakan langsung pada Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomoyogo. Pak Dir, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Pak, hingga saat ini kalau dari data Polda Metro Jaya sudah berapa jumlah warga yang keluar area Jabodetabek atau kita katakan curi start untuk mudik? Sudah ada datanya, Pak? Kami belum mendata, Mbak, karena memang untuk melihat seberapa banyak yang sudah meninggalkan kota Jakarta itu kan nanti bisa dilihat dari yang pertama adalah seberapa banyak peningkatan terjadi di gerbang-gerbang tol yang keluar Jakarta. Ya. Baik yang ke arah Banten, Merak, maupun ke arah Jagorawi, serta yang menuju ke arah Jawa Barat. Nanti biasanya itu dihitung dari gerbang tol Cikatama dan gerbang tol yang menuju ke arah di Purwakarta tuh, Mbak, yang menuju ke arah Bandung. Okay. Kemudian juga dari stasiun kereta. Tapi kan itu juga harus dikurangi dengan jumlah masyarakat yang masuk Jakarta juga kan, kendaraan-kendaraan yang masuk ke Jakarta. Jadi memang kita belum tahu angka pastinya seberapa besar. Karena masih berjalan juga ya. Karena masih berjalan. Pak Sambodo, kalau titik-titik penyekatan totalnya ada berapa sampai nanti larangan mudik tanggal 17 Mei? Jadi untuk selama nanti operasi ketupat tanggal 6 sampai dengan tanggal 17, ada beberapa tipe pos yang akan kita bangun. Ya. Yang pertama adalah 17 titik checkpoint. Kemudian 14 titik penyekatan. Jadi jumlah semuanya ada 31. Oke. 31 titik terdiri dari 17 titik checkpoint dan 14 titik pos penyekatan. Oke. Titik checkpoint itu berada di dalam area aglomerasi Jabodetabek. Jadi misalnya perbatasan antara Jakarta Timur dengan Depok, perbatasan antara Bekasi dan Jakarta Timur, kemudian Jakarta Barat dengan Tangerang dan sebagainya. Itu kita bangun titik checkpoint untuk melihat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Sekaligus juga sebagai saringan awal, siapa tahu ada kendaraan-kendaraan yang mau mudik dan sebagainya. Nah, 14 titik penyekatan itu kita bangun di pintu-pintu keluar dari Jabodetabek. Itu 14 titik. Mulai dari gerbang tol, termasuk juga di tol yang ke arah Cikampek, yaitu di gerbang tol Cikarang Barat, Ya. kemudian di gerbang tol Cikupa yang ke arah Banten, kemudian seluruh gerbang tol di tol Cipali yang menuju ke arah Cikampek seperti gerbang tol Bekasi Barat, gerbang tol Bekasi Timur, gerbang tol Tambun, kemudian gerbang tol Cikarang Utara, Cikarang Pusat dan sebagainya. Termasuk juga di arteri seperti di Kedung Waringin, Bitung, Jatiuwung, kemudian juga di jalan-jalan tikus seperti jembatan Cibeet di Bekasi ke Kerawang, Cibarusan dan sebagainya. Jadi total keseluruhannya ada 31 titik untuk mengantisipasi
warga masyarakat yang masih nekat mudik pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 17. Jadi 31 titik ini jalan tol juga arteri ya Pak ya, dijaga Ya. ketat. Nah, perbedaan Betul. treatmentnya nanti di checkpoint dan titik penyekatan seperti apa? Apakah sama saja Pak di screening nanti misalnya ada tes rapid atau seperti apa? Kalau checkpoint enggak, checkpoint itu lebih kepada bagaimana protokol kesehatan dipatuhi oleh warga masyarakat. Karena kan masih ada acuannya di PPKM, masih ada acuannya di Adendum Surat Gugus Tugas nomor 13, nanti tanggal 6 mengacu kepada Surat Edaran nomor 13. Kalau itu sifatnya checkpoint, kita bagi-bagi masker dan sebagainya. Tetapi kalau di penyekatan, maka treatmentnya adalah kalau dia kendaraan pribadi yang digunakan oleh mudik, oleh keluarga-keluarga itu kita putar balik. Oke. Tapi kalau dia menggunakan travel gelap atau menggunakan bis angkutan umum yang tidak mempunyai stiker, maka itu nanti bisa kita tindak dengan Undang-Undang Lalu Lintas, misalnya pasal 308 untuk travel gelap, ataupun misalnya ada truk yang masih coba-coba di bak truknya membawa penumpang misalnya, itu nanti kena pasal 303. Nah itu kita tilang dan kita tahan kendaraannya. Oke, jadi kalau yang berani-berani travel gelap ataupun menyelundupkan penumpang begitu akan dikenakan Undang-Undang Lalu Lintas ya, ditilang ya Pak. Tilang dan ditahan kendaraannya. Nah, kalau dari masa pengetatan mudik ini apakah sudah ditemukan misalnya Pak dari tim Ditlantas Polda Metro Jaya, baik itu travel gelap misalnya atau ada yang menyelundupkan pemudik di masa-masa ini? Kemarin kita melaksanakan operasi terhadap travel gelap ini. Ada dalam 2 hari saja, hari Rabu dan Kamis itu sudah 115 Wah, banyak. travel gelap yang bisa kita amankan. Artinya mereka membawa warga masyarakat untuk mudik tanpa mempunyai izin trayek. Nah, treatmentnya adalah penumpang ini yang tadi naik travel, sebelum travel kita amankan, penumpangnya kita bawa ke terminal untuk kemudian dinaikkan ke bus. Ini sangat berbeda jauh ya, karena kalau misalnya dia naik travel gelap, maka tentu tidak harus menunjukkan surat bebas COVID-19, tidak perlu swab antigen dan sebagainya. Nah, sementara kalau dia naik bis, maka dia harus mengikuti treatment itu, harus pemeriksaan dan sebagainya, sehingga walaupun misalnya dia pergi keluar kota, sudah bisa dipastikan bahwa dia pergi itu dalam keadaan sehat. Gitu. Oh, baik. Nah, karena Pak Dir ada di sini, mungkin bisa dijelaskan juga ke masyarakat tadi kan untuk yang naik bis di terminal misalnya, ada kategori warga yang boleh melintas, dikecualikan dan diperbolehkan. Nah, mereka ini siapa saja, Pak? Ya, nanti pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 itu ada beberapa kategori perjalanan yang diperbolehkan. Yang pertama adalah ini berdasarkan surat edaran gugus tugas COVID-19 nomor 13 ya. Jadi yang pertama adalah perjalanan logistik barang, itu sudah pasti boleh. Yang kedua adalah perjalanan dinas. Nah, perjalanan dinas ini ada syaratnya. Misalnya harus membawa surat perintah perjalanan atau surat izin jalan dari atasannya minimal eselon 2. Itu pun surat jalan dinas itu berlaku individual, kemudian di 1 kali PP pulang pergi, kemudian tidak boleh fotokopi, jadi harus tanda tangan basah dan cap basah. Jadi nggak bisa ditunjukkan Pak ini fotokopian suratnya nggak bisa ya Pak ya? Harus tanda tangan basah, cap basah. Dan juga tentu si pembawa surat tersebut harus menunjukkan pula identitas dan surat bebas COVID-19. Nah, jadi kalau surat bebas COVID-19. Ya, perjalanan lain yang diperbolehkan adalah, tapi itu bisa perjalanan itu untuk ini ya, TNI, Polri, dan ASN, karyawan BUMN, dan sebagainya. Nah, untuk pelaku informal dan masyarakat misalnya, yang diperbolehkan juga adalah pertama untuk kedukaan atau melayat orang yang meninggal dunia, mengantar orang yang sakit, kemudian ibu hamil yang akan melahirkan, persalinan, gitu. Nah, itu yang diperbolehkan. Di luar itu tidak dibolehkan. Oke, di luar perjalanan mudik. Yang diperbolehkan cuma itu aja. Di luar itu sudah pasti akan tadi di screening berdasarkan syarat-syarat tadi ya Pak Dir ya? Tidak boleh melintas. Nah, kalau
karena banyak sekali ada 31 titik penyekatan, kekuatan dari Ditlantas Polda Metro Jaya ada berapa personil yang diterjunkan? Apakah berkoordinasi juga, berkolaborasi dengan kepolisian daerah Jawa Barat maupun Banten misalnya? Kalau di 31 titik itu kan kita itu 3 gabungan dengan Polres-Polres jajaran. Oke. Kemarin sudah kita hitung anggota lalu lintasnya saja sekitar 1.300 Mbak, itu setiap hari. Setiap hari itu standby ya? Setiap hari, karena kan dia harus dibuat 3 shift kan. Iya. Artinya karena ini pemeriksaannya kan 24 jam. Ya. 24 jam selama paling tidak 14 hari. Nah tentu ini kita juga harus mengatur endurance-nya anggota, supaya juga mereka ada istirahatnya, supaya tetap bisa melaksanakan tugas dengan baik, kemudian juga protokol kesehatannya terpenuhi, termasuk juga keselamatan dan keamanan dari si petugas itu sendiri. Itu sebabnya kemudian kita butuh tenaga yang cukup banyak untuk bisa mengatur mereka supaya kita tetap bisa siaga selama 24 jam selama masa penyekatan. Tentu untuk titik-titik yang perbatasan, misalnya di Cikupa, Ya. nanti di gerbang tol Cikupa itu petugasnya gabungan antara Polda Metro Jaya dan dari Polda Banten, karena Cikupa itu kan berbatasan dengan Banten. Baik, terakhir Pak Dir, mungkin imbauan juga untuk masyarakat, karena kan kita tahu banyak juga yang tetap ingin mudik, sulit untuk menahan diri, bertemu dengan keluarga, apalagi yang jauh jaraknya di masa libur lebaran ini. Kalau dari Pak Dir, apa yang ditekankan? Iya, tentu pemerintah melarang mudik ada alasannya. Bahwa saat ini kurva COVID-19 di Indonesia sudah mulai melandai, sudah mulai membaik. Yang sampai kemudian kurva itu penyakit ini menjadi tidak terkendali lagi seperti sebelum-sebelumnya, karena sejarah kita sudah setahun menghadapi pandemi ini, setiap habis libur panjang itu pasti angkanya meningkat. Nah tentu kesuksesan larangan pemerintah peniadaan mudik ini tidak bisa hanya oleh pemerintah TNI Polri semata. Ini harus didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nanti kita lihat 2 minggu pasca liburan Idul Fitri ini, kalau angkanya meningkat, berarti memang kita belum efektif untuk sama-sama menyukseskan, mendukung kebijakan pemerintah pelarangan mudik ini. Jadi sayangi keluarga yang akan dikunjungi, sayangi keluarga di rumah, mari kita lebaran di Jakarta aja, di rumah aja. Betul. Demikian Mbak. Kita sama-sama jaga kondisi karena pandemi ini masih belum berakhir. Pandemi masih belum berakhir. Betul. Dan semoga lancar operasi ketupatnya Pak Sambodo. Terima kasih Mbak. Terima kasih telah meluangkan waktu di Kompas Petang. Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo, Dirlantas Polda Metro Jaya.